warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden Gempro Bapak Burhanuddin, yang saya hormati narasumber kita Umi Rosmilani MM sebagai Sekjen, Waksekjen HR BPP Gempro, dan juga Bapak dan Ibu semua yang hadir pada acara Zoom kali ini. Saya selaku pembawa acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah ini akan memperlancar acara Zoom pada sore hari ini. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan dengan hikmah. Musiknya dari mana nih, Pak? Bentar, kita tunggu sebentar ya. Kita bersebentar. Sepertinya kendala sinyal. Nah ini baru berbagi. Mohon ditunggu. Baik, karena kendala sinyal Bu, langsung aja ke Bu itu ya, Bu Melani ya. Oke. Kendala sinyal sepertinya. Di mute Mbak. Sorry. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mares Gempro. Dipersilakan Pak, send screen. Mohon ditunggu sebentar.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti tentang webinar pada sore hari ini yang akan dipersembahkan oleh narasumber kita yaitu Umi Rosmilani MM dengan berjudul Mengkokohkan Pondasi Organisasi. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladi asal rasulan wa bihuda dinil haq li yudhhirahu 'ala kulli maka pagi kita wa bihamdikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kepada yang saya hormati Bapak Presiden Gempro, Bapak Burhanuddin, dan kepada yang saya hormati Koordinator Area, Pak D. Imam, dan kepada yang saya hormati tim Korsek, Pak Sri, Mas Sri, dan juga rekan-rekan semua dari area, maupun chapter, ataupun juga dari unsur yang lain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya hingga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, bisa hadir dalam webinar sore hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa selalu beristiqomah bersama beliau hingga akhir zaman. Mohon izin buat rekan-rekan semua, hari ini saya akan menyampaikan materi ya tentang pengokohan organisasi. Mungkin bisa share screen ya Pak ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Ya, sampun Bu, udah kelihatan. Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmelani. Kebetulan diamanahkan menjadi Sekjen HR DPP Genpo yang terkait dengan organisasi. Jadi ini sedikit tentang profil saya, mudah-mudahan bisa dibaca, dan selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang mengokohkan fondasi organisasi, prinsip dasar mendirikan organisasi perusahaan bagi entrepreneur. Oke, mengutip ya sebagai pendahuluan, mengutip dari Bapak Laksita, ya. Bapak Laksita Utama Suhud, beliau mengatakan bahwa tidak akan pernah ada pencapaian luar biasa dalam organisasi bisnis kita jika kita tidak menginginkannya. Kalaupun sudah ada keinginan, tentu saja tidaklah mudah kembalikan telapak tangan. Sukses memulai bisnis dan membesarkannya tidak akan pernah bisa didapatkan hanya dalam waktu semalam. Nah, terkait dengan organisasi gitu ya, bahwa Pak kita tadi paham betul gitu, bahwa ketika mendirikan sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah ya, seperti membalikkan telapak tangan. Ketika seorang pengusaha harus memiliki sebuah keinginan gitu ya, tentunya ini juga harus dibarengi dengan bagaimana membuat keinginan ini menjadi sebuah kesuksesan dari perjalanan organisasi tersebut. Sehingga mendirikan sebuah organisasi atau perusahaan bukan perkara yang bisa selesai dalam hitungan menjetikan jari. Untuk memastikan perusahaan kita, ya, apa yang kita bangun bisa berjalan dengan keselarasan yang baik, kemudian efektif, efisien, juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, tentunya dibutuhkan penanaman dasar-dasar yang kuat
dalam pendirian perusahaan kita. Mengutip juga dari Coach Armalah ya, founder Human Trust Institute gitu, ketika membangun sebuah organisasi bisnis, pertanyaan adalah mudahkah membangun bisnis tersebut gitu atau organisasi tersebut. Jadi Gak apa ya, aku ada kelas dulu ya. Aku ada kelas. slide-nya nggak jalan ya? Slide-nya nggak jalan, Bu. Kenapa ya? Saya ulang lagi deh. Bentar ya Pak. Ini ada. Sudah terlihat? Ya, sudah Bu, sudah. Oke, Sudah bentar. terlihat, Ya, bentar. tapi Dicoba tuh jalan. diperbesar, Bu. Di Iya, slideshow aja. bentar. diperbesar. Ini kayaknya Nggak ada yang kelihatan, Bu, begitu, Bu. Nah, bentar ya. Ini mungkin ininya nih. ya mulai nampak, Bu. Udah ya. Apakah jalan? Belum sesuai. Slide-nya berjalan? Ya, Jalan oke. Bu. Ya, sudah. Udah ya. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Sudah jalan. Udah ya, berjalan. Oke. Tadi sampai di mana? Oke. Tadi terkait dengan organisasi, bagaimana kemudian organisasi yang kita dirikan bisa berjalan dengan selaras, ya, keselarasan yang baik, efektif, efisien, juga sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita perlu menanamkan dasar-dasar yang kuat dalam pendirian perusahaan kita. Nah, mengutip kembali juga dari Coach Armal langsung dari Microsoft Institute terkait dengan bagaimana membangun organisasi yang tidak mudah, gitu ya. Jadi ini mungkin sudah saya sampaikan juga di materi pertama ya, the center of gravity, di mana owner menjadi satu penentu gitu ya. Jadi di kisah story satu itu mengatakan bahwa 40% usaha yang dibangun gagal sebelum mencapai usia 1 tahun. Kemudian story kedua, 40%-nya lagi gulung tikar dalam kurun 4 tahun berikutnya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa ternyata hanya 4 dari 100 usaha yang dibangun berhasil tumbuh menjadi bisnis yang besar. Jadi ini membuktikan bahwa dari 100 gitu ya, perjalanan sampai sekian tahun itu hanya 4 yang bisa berhasil tumbuh menjadi sebuah bisnis yang besar. Tentunya ini menjadi satu pemahaman gitu ya, yang tadi mengatakan bahwa ternyata membangun bisnis itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Nah, apa yang kemudian menjadi faktor yang paling menentukan dalam organisasi bisnis tersebut? Kembali lagi gitu ya, bahwa yang paling menentukan adalah tentunya kita ya sebagai owner bisnis itu sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, kemudian kalau mau jujur pada diri kita sendiri, faktor yang paling menentukan dalam bisnis kita adalah kita sendiri. Bahwa seorang business owner harus mampu menjalankan fungsi organisasinya secara baik. Bagaimana dia bisa menjalankan, bagaimana dia harus berpikir visioner, gitu ya, berpikir ke depan, dia harus menjadi orang yang be the change you want to see in the world. Bagaimana dia harus jadi unsur perubah dalam melakukan tujuan bisnisnya gitu. Bahwa dia harus menjadi salah satu yang akan memajukan dunia dengan kontribusinya di dalam dunia usaha. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang owner. Dan apa yang kemudian bisa jadi langkah-langkah dalam mencapai kesuksesan organisasi tersebut? Yang pertama adalah
seorang owner harus mampu menuliskan visi atau tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian organisasi itu bisa menuliskan atau menuliskan key behavior-nya. Kemudian yang ketiga, merumuskan culture perusahaan dan basic rules. Dan yang keempat, menerapkan culture ke setiap aspek kehidupan di perusahaan. Ini mungkin akan tidak selesai gitu ya, 4 poin ini di hari ini. Tapi kita berharap bahwa minimal 3 poin bisa saya sampaikan untuk bisa kemudian dicerna, sehingga nanti kita punya kesempatan lagi untuk melanjutkan gitu ya materi berikutnya. Oke, yang pertama menuliskan visi perusahaan. Bahwa seorang owner tadi dituntut untuk menjadi orang yang visioner, di mana dia harus menemukan misi dan visi yang bisa membakar semangatnya, membuat orang-orang yang ada di dalamnya termotivasi dan kemudian bergerak aktif untuk bisa melakukan sinergi tadi, menjalankan efektivitas, efisiensi, dan kemudian juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasinya secara semangat dan secara menggebu-gebu gitu, dengan sesuai dengan targetnya. Dan pertanyaannya adalah apa yang kemudian jadi visi kita gitu, ketika seorang owner atau kita sebagai business owner dalam mengelola organisasi bisnis harus memiliki visi dan misi yang clear gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan bahwa ketika kita mendirikan perusahaan kita, apakah visi kita dalam mendirikan perusahaan hanya sekedar untuk mendapatkan laba atau hanya sekedar menyelesaikan masalah dan menyediakan layanan. Tentunya ini harus menjadi satu visi yang visi yang jelas, visi yang clear, karena seyogianya visi inilah yang nanti akan menggerakkan diri kita sebagai seorang owner dan juga menggerakkan orang lain untuk menjadi orang-orang yang mengkanter gitu ya, membantu kita, mensupport kita, kemudian menjadi bagian dari organisasi kita terkait tujuan organisasi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa organisasi masa depan yang bertahan lama dan mampu melintasi masa adalah mereka atau adalah organisasi yang mendahulukan visinya sebelum laba. Jadi to be successful in the long run, you need a vision. Jadi untuk bisa sukses dalam perjalanan yang panjang, kita membutuhkan sebuah visi. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kemudian kita menjalani sebuah organisasi, itu tanpa ada ujung yang jelas. Gitu. Bahkan menurut hasil penelitian juga mengatakan bahwa studi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan pernyataan visi misi tertulis memiliki tingkat kembali modal atau return of equity 2 kali lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki visi misi tertulis. Dan ketika berbicara visi, berbicara misi, the how to survival, how to stability, dan how juga to success gitu. Karena dengan visi inilah yang kemudian orang-orang ketika seorang owner di dalam organisasinya gitu ya bisa menggambarkan visinya secara jelas, terarah gitu ya. Maka dengan visi inilah yang kemudian dia akan menjaga orang-orang terbaik yang akan terus bersamanya di dalam organisasi tersebut. Visi ini juga kemudian yang akan membawa orang-orang di luar organisasinya mau bersedia bergabung dengan perusahaan kita atau organisasi kita. Dan visi ini juga yang membuat setiap pencapaian-pencapaian jangka pendek kita menjadi punya value atau menjadi punya makna. Jadi bukan hanya sekedar berlari-lari sampai napas habis dari bulan ke bulan gitu. Jadi kalau diibaratkan kalau kita misalnya maraton gitu ya, kita harus menjaga stabilitas nafas kita gitu ya. Kemudian kita tetap harus berada di track-nya kita sampai terus kemudian ada ujung poinnya gitu. Sehingga pada saat lari jelas ada arah yang dituju, ada tujuan yang ingin dicapai.
Dibandingkan ketika kita nggak menentukan visi kita apa gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau naik kapal gitu ya, ketika ditanya kapalnya mau kemana, kaptennya nggak bisa jawab, terus kemudian berapa lamanya nggak tahu, terus kemudian perjalanannya nggak jelas. Kira-kira kalau kita diajak dengan model seperti itu oleh pimpinan organisasi gitu ya, membawa organisasinya tanpa bentuk, apa jadinya gitu. Maka yang perlu di-clearkan di tahap awal ini adalah bagaimana seorang owner organisasi tersebut memiliki visi yang clear. Jadi kalau bisa dikatakan juga bahwa we cannot run a company jumping from one milestone to the next one without ever knowing the picture of where we are heading in our time. We need a vision. Kita tidak bisa menjalankan perusahaan hanya dari satu target jangka pendek ke target jangka pendek berikutnya tanpa pernah membagikan gambaran besar tentang kemana arah kita jangka panjang. Sebetulnya, oke, sekarang jualan aja, cari market banyak-banyaknya, cari penjualan banyak-banyaknya. Nggak sampai di situ gitu. Artinya kita harus mengembangkan perjalanan pribadi saya sendiri gitu ya, ketika mengelola lembaga sosial ya, dari yang nggak paham sampai akhirnya belajar cepat gitu untuk bisa belajar secara mindset, kemudian belajar secara bisnis plan, belajar keuangan, kemudian belajar marketing gitu. Itu dijalani secara pelan-pelan sehingga akhirnya tergambar gitu ya, oh apa yang menjadi tujuan kita sesungguhnya gitu ketika kita mengelola, kalau saya waktu itu mengelola lembaga sosial gitu ya. Nah, kita sendiri juga perlu bertanya ketika bertahun-tahun gitu ya mengelola sebuah perusahaan atau mengelola bisnis dari yang mungkin jualan jalanan, terus kemudian punya gerobak, kemudian sampai punya outlet kecil, kemudian bisa jadi punya outlet besar. Nah, sesudah punya outlet besar itu apalagi yang ingin kita capai? Maka itu yang kemudian bisa tertuang dalam sebuah visi. Jadi Bill Gates juga mengatakan, ya, most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Jadi bahwa kebanyakan orang ya selalu overestimate terhadap apa yang dilakukannya 1 tahun, selalu berlebihan gitu perkiraannya terhadap apa yang dicapai 1 tahun. Tapi justru malah underestimate terhadap apa yang ingin dilakukan dalam 10 tahun. Padahal justru 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu adalah bentuk sesungguhnya sebuah kesuksesan organisasi yang ingin kita bangun gitu. Bagaimana perjalanan bisnis itu menjadi sebuah organisasi yang tangguh, yang bisa memberikan kontribusi bukan hanya sekedar memberikan memberikan gaji kepada karyawan, tapi juga bagaimana bisa memberikan sebuah kontribusi nyata itu bagi umat kah atau bagi bangsanya. Itu orientasinya bisa sampai ke situ. Nah, caranya gimana gitu ya? Ya mungkin kalau bisa bilang saat ini kebutuhan kita apa? Apa yang menjadi keunggulan bisnis kita saat ini? Kemudian 3 bulan, kemudian 1 tahun, habis itu 3 tahun dan kemudian 10 tahun. Jadi visi yang tertulis dan mudah diakses gitu ya. Memiliki visi organisasi atau perusahaan berarti bisa membuktikan life purpose, akan kelihatan tujuan hidupnya itu seperti apa tuh organisasi gitu. Termasuk diri kita, tujuan kita tuh mau kemana, organisasi kita mau diapakan, mau jadi seperti apa, kebermanfaatannya sampai mana. Ketika visi misi kita tertulis dan mudah diakses, dan itu pun akan menyuntikkan, ibaratnya menyuntikkan ruh, memberikan sebuah ruh gitu ya pada organisasi dan perusahaan tersebut. Dan visi yang terus menerus dibicarakan, digambarkan, diangkat selalu pada saat pertemuan, diinformasikan, kemudian didiskusikan, maka visi yang dimiliki oleh si owner kemudian tertuang dalam visi organisasi akan bisa menjadi bersifat spiritual, menjadi sentimental. Dan ini yang kemudian akan menjadi sebuah trigger yang akan mendorong,
memotivasi orang-orang yang ada di dalam yang akan membuat tim kita tuh bisa merinding atau bisa berkobar-kobar ya, bahkan sampai ibaratnya berkorban untuk dirinya secara habis-habisan dalam memperjuangkan visi tersebut gitu. Mungkin kita bisa kalau kita seorang muslim ya, kita melihat dari perjalanan Rasulullah gitu. Bagaimana Rasulullah setiap saat menginformasikan gitu apa yang menjadi visi misinya dalam perjuangan mengokohkan Islam gitu, dari tahap 1, tahap 2, mengkondisikan sahabat gitu ya, mengkondisikan umat, dan ini yang kemudian sampai para sahabat itu rela gitu ya mengorbankan nyawa, berjihad gitu, mengorbankan nyawa, mengorbankan memberikan kontribusi tenaga, memberikan kontribusi pemikiran untuk sebuah hal yang dicapai dalam organisasi tersebut. So, visi dan misi yang tertulis dan tersosialisasi dengan baik akan menjadikan semua orang yang ada di dalam ruang lingkup organisasi kita bisa lebih mudah untuk diatur, di-manage, gitu ya, diajak kerjasama. Jadi kembali lagi bahwa kitalah yang menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi kita. Itu. Ini salah satu contoh ya, di perusahaan yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, poin 1. Bahwa untuk menjadikan lebih jelas visi perusahaan kita, biasanya akan lebih baik kalau kita melakukan breakdown dari visi tersebut menjadi beberapa misi. Ini diambil contoh dari visi misi warung musik, gitu ya. Visinya menjadi super brand kuliner dari Indonesia yang menjadi halal dan toyib, dan siap banget, gitu ya. Karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberadaannya selalu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan dan bermanfaat untuk banyak orang. Bekerja adalah ibadah tanpa melepaskan unsur tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Kemudian selalu berkembang menuju kebaikan sesuai syariat Islam. Dan selanjutnya membangun usaha yang halal, berteknologi, dan berkualitas tinggi yang berorientasi pada pelayanan terbaik. Dan yang terakhir, selalu berinovasi dalam pengembangan produk berbasis kearifan lokal. Jadi kalau kata Bruce Lee ini, visi tanpa aksi adalah mimpi siang hari, aksi tanpa visi adalah mimpi buruk di malam hari. Gitu. Jadi ketika melakukan visi, memberi maka tentunya cara dan pola. Kemudian yang kedua, menuliskan key behavior untuk culture. Nah, tentang culture ya atau budaya organisasi, banyak perusahaan yang sudah punya budayanya atau culture-nya, sudah menuliskan pula. Tapi ini pun ternyata hanya slogan aja, hanya kata-kata indah yang dipajang dan dihafalkan, transparan, terus pasif, kemudian sinergi. Kulturnya ada, bagus banget, inspirasi, tapi perusahaannya biasa aja. Dan biasa saja ini juga ternyata juga tidak ada bedanya dengan yang lain. Padahal ketika dia sudah punya culture, tadi ya visi, kemudian ada culture-nya, maka ketika dia menjadi pelaku yang aktif gitu ya, ownernya aktif, kemudian organisasinya berjalan, maka ngebusnya akan lebih cepat dan ngebusnya akan lebih dahsyat gitu. Jadi ini sebuah storybook yang saya ambil dari buku Semua Bisa Diatur gitu ya, tentang kisah Abrik Wasisto dengan timnya pengelola HSM ini. Jadi di tahun 2016 beliau dan timnya berkolaborasi dengan sebuah perusahaan berbentuk joint venture. Ada sekitar 200 karyawan dan mereka diminta untuk memimpin bisnis tersebut naik pendapatannya 2 kali lipat. Selama 3 bulan mereka jibaku pagi, siang, dan malam, bahkan sampai menginap di kantor untuk mencapai targetnya. Saat itu setiap strategi yang dibuat, eksekusinya tidak sesuai harapan. Gas sudah ditekan maksimal, tapi kecepatannya ternyata sangat pelan sekali. Mesinnya seperti ngadat. Hal ini terus berlangsung dan ini membuat mereka frustasi.
sampai kemudian di bulan keempat mengerjakan sesuatu sampai bulan kedua dan masih belum ada hasil dan sangat menguras emosi. Kemudian mereka mengatakan ini ada yang salah, strateginya sudah bagus semua, uang juga sudah keluar banyak untuk menjalankan program. Doanya juga nggak putus-putus, bahkan sholat malam pun hampir setiap malam dilakukan. Pasti ini ada yang salah. Akhirnya dari 200-an orang, mereka memilih 4 orang yang secara culture paling masuk. Apa yang dimaksudkan secara culture paling masuk? Ya, bahwa ketika mereka menggambarkan, gitu ya, sini dikatakan dari 200-an orang ini sih sebenarnya merespon. Tapi kemudian mereka nggak percaya dengan culture yang dibawa manajemen atau ownernya. Ketika mereka menyampaikan, mereka mencoba menjabarkan, gitu ya, hampir sebagian besar mengatakan, itu sih, gitu. Lebay amat, gitu. Dan hampir semuanya skeptis terhadap culture yang disampaikan. Butuh waktu 1 tahun untuk melakukan itu, merontokkan nilai-nilai lama dan sistem kepercayaan yang lama. Dan ternyata mereka tidak punya ya waktu selama itu. Deadline mereka tinggal 2 bulan lagi. Finally, ya, akhirnya dengan tim yang mereka punya tadi mengambil 4 gitu ya, dengan culture yang solid, memberikan gambaran secara utuh tentang apa yang mereka ingin jalankan, ternyata justru malah mereka bisa menyelesaikan target dalam waktu 1 bulan. Jadi intinya kalau culture-nya terbangun dengan baik, semua yang mau kita lakukan akan jadi lebih enak. Jadi kalau mau beresin bisnisnya, beresin dulu culture-nya terlebih dulu. Start from culture. Terus kemudian bagaimana caranya supaya culture itu berdampak tadi ya, kita udah punya culture, cuma kemudian mengimplementasinya seperti apa ya, dan bagaimana dampaknya gitu ya kepada tim kita. Jadi ketika ini berikan culture yang berdampak, maka kita harus membedakan antara value dengan behavior. Mohon ya, kita akan lihat gitu ya apa yang menjadi pembeda antara value dan behavior, nilai-nilai dengan budaya, dengan perilaku. Jadi value adalah nilai-nilai yang dipercaya oleh sebuah kelompok yang menjadi prinsip konseptual tentang bagaimana mereka berpikir. Kemudian perilaku atau behavior adalah cara sebuah kelompok menjalankan prinsip-prinsip tadi. Jadi antara value bersifat konseptual, sedangkan behavior itu sifatnya praktek, gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan, ini contohnya, gitu ya. Contoh dari menentukan value sama values dan behavior. Jadi ketika kita menentukan value, misalnya, pertama menghormati orang tua. Nah, apa yang kemudian jadi latihannya, gitu ya? Kunci dari perilakunya yang menjadi salah satu unsur yang bisa terlihat. Yang pertama cium tangan, kemudian merendahkan suara saat berbicara, merawat orang tua apabila sakit atau terluka. Jadi kita mau menentukan value perusahaan kita yang nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan kita, bahwa menghormati orang tua itu sampai ke bawah misalnya, dari mulai ownernya sampai ke staffnya. Maka perilaku yang akan kelihatan atau tampil adalah dalam tataran prakteknya, bagaimana orang tersebut ketika bertemu orang tuanya otomatis cium tangan, atau termasuk juga kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, dia merendahkan suara saat berbicara. Dan yang ketiga, merawat orang tua apabila sakit atau rentan. Terus kemudian dalam hal improvement gitu, pengembangan, menaikkan tingkat. Apa yang menjadi key behavior-nya? Melakukan 5 perbaikan yang berdampak terhadap 5 hari. Kemudian belajar hanya dari rujukan terbaik dari orang-orang terbaik. Dan yang ketiga, menerima feedback dengan antusias untuk perbaikan diri dan perbaikan perusahaan. Terus yang ketiga,
ketiga, misalnya value yang kita tentukan adalah customer excellence, gitu ya. Nah, customer excellence di sini dimaknai atau dalam secara prakteknya adalah bagaimana staff kita bisa memiliki kecepatan respon. Karena indikator yang paling sederhana dari keterlibatan, gitu ya, keterlibatan staff itu adalah ketika kemudian menghadapi customer dengan adanya pertanyaan, dengan kemudian adanya request atau permintaan, maka yang paling diutamakan adalah bagaimana kecepatan responnya. Pernah kan ya mungkin kalau kita ke toko atau ke warung atau ke mall gitu ya, terus kemudian kita mau membeli sesuatu, respon dari pelayannya tuh atau SPG-nya tuh lama banget. Kita mau beli buru-buru, dia ngelayannya lama. Bisa dipastikan kita nggak akan balik lagi ke sono. Kemudian yang kedua, mengantisipasi setiap kebutuhan pelanggan sebelum mereka meminta. Karena kalau itu ya di penjualan tuh pada nanya, cuma ini aja Bu, perlu misalnya saya pernah ya pernah beli di pasar itu, beli ikan mentah, terus kemudian ketika beli, Umi mau dibersihin juga nggak ikannya gitu? Oh iya boleh. Habis dibersihin, Umi mau ditambahin sama jeruknya nggak gitu sekalian. Jadi ketika kemudian pelanggan memahami gitu ya, pelanggan melihat bagaimana yang pelayan itu demikian responnya cepat, terus kemudian bisa melihat kebutuhannya mereka, itu tuh luar biasa. Terus yang kemudian yang terakhir, senyum salam sapa. Sama lagi ya, ketika kita datang ke sebuah toko, sebuah warung, atau ke swalayan, ya pada saat kita mau beli sesuatu, melayani gitu ya, itu dengan wajahnya cemberut, gitu ya, senyumnya tipis, mending ada senyumnya gitu ya, wajah cemberut, terus melayaninya ogah-ogahan, respeknya terhadap pembeli itu minim gitu. Dipastikan kita nggak akan pernah ke toko tersebut lagi. Jadi ini kemudian dari value-value yang kita tentukan, maka itu harus dijadikan dipraktekkan dengan bagaimana melakukan key behavior-nya, kunci dari perilakunya secara praktek itu seperti apa. Itu juga harus. Jadi satu kesalahan yang banyak terjadi ketika organisasi yang membuat culture perusahaan adalah kadang kita terlalu fokus pada nilai-nilai, tapi kita tidak mendefinisikan dengan jelas perilakunya seperti apa. Jadi fokus pada perilakunya, behaviornya, jangan fokus kepada nilai-nilainya saja. Jadi bukan hanya konsepnya saja, tapi prakteknya juga dijalankan atau prakteknya dijabarkan kembali. Tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Ketika menyebut service excellence, dia merespon, kemudian dia melayani secara baik terhadap kebutuhan customer, kemudian dia pun juga banyak senyum, murah dengan sapa, dengan salamnya. Terus kemudian perilaku apa yang kira-kira kita bisa membuat perusahaan kita tuh lebih sukses gitu. Jadi keberhasilan perusahaan kita sampai saat ini, kalau bisa dikatakan sebenarnya kan dari keberhasilan kecil yang kita lakukan. Jadi kegagalan yang ada di perusahaan kita juga tersusun dari kegagalan kecil yang kita lakukan. Intinya ketika kita berhasil meningkatkan penjualan karena tim yang sudah melakukan kampanye iklan sedemikian rupa gitu ya, sehingga membuat iklan kita menjadi standar kualitas yang tinggi. Jadi keberhasilan besar dan keberhasilan tinggi terjadi karena adanya perilaku tadi yang disebut behavior gitu ya, dari setiap orang yang ada di tim, yang terjadi setiap bulannya, setiap minggu, bahkan setiap jam. Sehingga ujung pangkalnya adalah di perilaku. Bahwa value yang ditentukan dan kemudian dijabarkan dalam key behavior atau perilaku itu dijalankan dalam action plan gitu, yang dijalankan tiap jam, tiap minggu maupun tiap bulan.
sekarang adalah waktunya untuk mengingat gitu ya. Maksudnya kalau mau praktek, eh, ini bisa jadi contoh buat kita bahwa kita bisa gitu ya sebagai pengelola organisasi perusahaan untuk mengingat-ingat perilaku apa yang pernah mendapat apresiasi dari customer yang kemudian membuat penjualan kita naik, perilaku-perilaku yang kemudian bikin perusahaan kita sulit untuk dikejar kompetitor gitu ya. Karena kita punya value-nya dari behavior sama value yang tadi sudah kita tentukan. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Mengirimkan pesanan pelanggan waktu, memperbaiki kualitas produk. Ini dari sisi layanan ya. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru yang terkait dengan bisnis, cek double, cek triple, cek sebelum mengirimkan pesanan. Hanya boleh bicara ide dan solusi, tidak boleh membicarakan masalah. Ini yang harus ada di dalam organisasi kita. Memenuhi setiap janji kepada tim, kepada customer, dan kepada society, masyarakat. Menerima feedback dari pelanggan dan tim dengan antusias, melakukan pekerjaan, kemudian berdiskusi, membuat keputusan berdasarkan data, bersatu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, dan sampai ke poin 14 gitu, sopan mencari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi dengan kita akhirnya menentukan KPI tadi, maka secara otomatis organisasi kita bisa berjalan secara selaras tadi dengan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan organisasi yang ada. Oke, lanjut yang ketiga, memastikan kelengkapan key behavior dan menambahkan jika kurang. Jadi mengulang kembali tadi ya, key behavior-nya ada, tapi kok kita masih dirasa kurang. Nah, ini yang kemudian tadi yang contoh-contoh yang sudah disampaikan sebelumnya, jika kita menjalankan latihannya dengan sabar, kemudian kita punya daftar dalam hal-hal yang kita inginkan, maka otomatis gitu ya, hal yang kita tentukan sebagai kader perusahaan, maka perusahaan kita akan menjadi lebih memiliki karakter, lebih punya ciri khas, sehingga lebih mudah untuk dilakukan scale up. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pertanyaannya satu, gitu ya. Apakah dari daftar tadi sudah mengcover tentang perilaku saat berinteraksi dengan customer? Dari perilaku tadi, coba Anda tandai dengan tanda bintang perilaku-perilaku yang berhubungan dengan cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Kenapa ya kok interaksi dengan pelanggan perlu diatur? Karena pada dasarnya yang menggaji kita dan seluruh tim kita adalah pelanggan atau customer kita. Artinya bahwa kita dan seluruh tim kita bisa lancar untuk mendapatkan profit atau uang jika perilaku kita saat berinteraksi dengan pelanggan itu terdefinisi dengan baik oleh customer. Jadi jangan sampai pelanggan puas hari ini karena dilayani dengan perilaku yang baik, tapi di hari lainnya ada blind spot dari kita, di mana kita tidak tahu seperti apa perilaku karyawan kita kepada pelanggan. Artinya kontrol sama kontrol lemah. Jangan-jangan selama ini tiap harinya kita terus kehilangan izin dari perilaku yang tidak pas oleh karyawan kita atau staff kita kepada customer kita. Karena pada dasarnya juga sifat orang berbeda-beda. Standar orang dalam melayani pelanggan juga akan berbeda kalau semua diserahkan kepada karakter masing-masing orang. Kita harus menentukan standar perilaku yang membudaya kalau kita mau setiap hari kepuasan pelanggan itu sama gitu. Sedikit cerita ya perjalanan di sini bahwa saya pribadi berkali-kali mengalami ada customer yang sebelumnya sangat puas, bahkan dia sampai mereview hasil dari pelayanan perusahaan tersebut dengan positif di media sosial, bahkan mengontak juga langsung memberikan apresiasi. Tapi ternyata dalam jangka waktu sebulan dia ternyata berbalik 180 derajat.
dia marah-marah, kemudian ngamuk-ngamuk, merasa terhina, dan sumpah serapah tidak mau berhubungan lagi dengan perusahaan tersebut atau penjualan tersebut gitu. Padahal produknya sama, sistem yang dipakai juga sama. Yang miss di sini adalah perilaku-perilaku individu atau yang kita sebut perilaku dari staf atau karyawan kita. Nah, inilah yang kemudian disebut kebocoran-kebocoran sistem yang perlu kita antisipasi. Makanya tadi kita butuh key behavior, kelengkapan key behavior, tadi nilai-nilai yang tadinya sudah ditambahkan, kemudian menjadi kunci perilaku, tapi masih ada yang kurang. Nah, disinilah kita kemudian membenahi. Jadi, dari list yang tadi, kita kemudian bisa membuat standar bagaimana menghadapi customer. Misalnya contohnya kalau jadi basic rules gitu ya, basic rules behavior di dalam organisasi. Banyak senyum, terus kemudian jujur, bicaranya fokus ke solusi, tidak boleh bicara masalah di depan customer, misalnya antar karyawan, terus kemudian bicara tentang kehidupan pribadinya, gitu ya. Kemudian tidak boleh menjelekkan teman sendiri dan perusahaan sendiri di depan customer, tidak boleh juga menyalahkan supplier di depan customer, wajib menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar kepada customer, dan ketika kita chat atau berkomunikasi dengan customer harus fast respon. Kalaupun chat, harus kita yang terakhir chat, bukan customer yang terakhir chat. Artinya, walaupun cuma sekedar emoticon atau mengucapkan terima kasih, atau mengucapkan apa gitu ya, salam atau sapa, sehingga dia tidak membalas lagi gitu. Itu bentuk yang paling baik ketika harus berhadapan dengan customer. Itu contoh ketika poinnya adalah custom excellence, service excellence. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dasar perilaku sudah meng-cover tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain dalam tim. Jadi ini tentang antar tim, antar staff atau antar karyawan. Jadi banyak orang terbaik, high achiever yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan kita karena sebuah konflik. Gitu. Padahal dia orang baik, bagus gitu ya, kemudian semangat, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Tapi karena satu konflik antar teman kerja, gitu ya, akhirnya karyawan ini berhenti. Nah, high achiever ini nggak punya masalah dengan teknis gitu, dan nggak punya masalah juga dengan pekerjaan. Bahkan bisa dikatakan nggak punya masalah juga dari pendapatannya, karena biasanya best player ini otomatis adalah orang-orang yang pendapatannya paling tinggi di tim kita. Tapi biasanya mereka akan meninggalkan kita karena adanya konflik internal yang pada akhirnya membuat mereka tidak nyaman dan memaksakan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, ini yang bahaya ya. Apalagi mereka adalah karyawan terbaik kita gitu, atau salah satu yang terbaik. Nah, sekarang bisa dicek lagi gitu ya. Ketika menghadapi case seperti ini, tuliskan di awal. Kadang kita terlalu fokus bagaimana tim akan interaksi dengan kita dan bagaimana tim berinteraksi dengan customer, tapi kita lupa bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain. Jadi ini terjadi karena biasanya fokusnya ke pimpinan aja gitu ya, atau fokus kepada customer. Sementara antar kerja itu tidak pernah kita diskusikan. Nah, gimana contohnya untuk bisa menentukan key behavior tadi perilaku yang pertama, tidak boleh menanyakan dan memberitahu salary kita ataupun juga bertanya tentang salary dan bonus rekan kerja kita. Itu pakem ternyata gitu ya. Jadi antar rekan kerja itu salah satu basic rules yang gitu ya, key behavior-nya itu adalah ada adabnya, tidak boleh menanyakan dan memberitahukan salary dan bonusnya kita, juga salary dan bonusnya rekan kerja kita. Jadi nggak boleh saling tanya gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyalahkan orang lain.
apalagi sampai kemudian menjadikan orang lain sebagai badal kesalahan kita gitu. Kemudian yang ketiga, saat terjadi sebuah kesalahan ya, kesalahan semua, setiap orang tidak peduli pimpinan ataupun anggota tim. Jadi sebelum mengucapkan satu kata, wajib memulai dengan maaf ya, salah saya ini. Artinya kita menentukan gitu ya behavior dari ketika salah satu staf kita melakukan kesalahan, dia harus mampu sadar diri untuk bisa mengatakan saya salah dan meminta maaf karena hal tersebut. Kemudian yang keempat, saling memberikan apresiasi dan saling respek kepada setiap orang setiap hari. Makanya kenapa di dalam kegiatan organisasi salah satunya ada yang namanya inspirasi pagi, kemudian inspirasi Jumat, sehingga ketika seringnya bertemu dalam sebuah diskusi, gitu ya, pertemuan rutin, kemudian membahas diskusi, akan membangun engagement, dan kemudian melihat satu persatu bagaimana karakter dan tipikal dari sesama rekan kerja, termasuk pimpinan juga melihat para staf dan bawahan itu seperti apa. Kemudian yang kelima, unite to get things done now. Kemudian ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, dan ucapkan tolong. Bukan yang sifat perintah, ya, ngebosi. Jadi ini dicari di dalam antar sesama rekan kerja atau rekan staff. Kemudian haram menularkan emosi negatif ke orang. Kemudian tidak diperkenankan melakukan affair, tindakan asusila, dan tindakan perselingkuhan buat yang sudah menikah. Ini juga jadi satu. Karena salah satu banyaknya terjadi perselingkuhan itu karena lingkungan kerja gitu ya, yang memberikan peluang buat para perempuan laki itu melakukan perselingkuhan. Oke, kemudian yang pertanyaan yang ketiga gitu ya, tentang bagaimana mengukur bagaimana mereka mengerjakan tanggung jawab pekerjaannya, tentang bagaimana para staf kita gitu ya atau tim kita mampu dan dengan senang hati, dengan bahagia bisa melakukan tanggung jawab pekerjaannya secara baik. Nah, ini adalah sebuah kasus ya ketika penulis ketika ada seseorang datang ke salah satu institusi gitu ya, pemerintahan di sebuah kabupaten yang kemudian pegawainya happy semua, bahagia dan akur semua, tapi ternyata kerjaannya nggak produktif gitu, mabar blas. Saya pernah bersama ibu saya menunggu tanda tangan, kami menunggu di luar ruangan. Kemudian akhirnya kami dipanggil ya. Jadi udah nunggu lama gitu ya. Kita bukanya jam sekian, kita datang jam segitu, tapi ruangannya belum beres gitu ya. Bahkan yang lebih parah adalah ternyata lagi main game. Dan main gamenya pakai punya kantor. Jadi kalau bisa dibilang tanda kutip perilaku yang nggak benar gitu ya, yang beredar di kantor gitu. Mudah-mudahan bukan kita. Jadi tentu saja culture yang kita akan tuliskan harus mencakup hal-hal yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip mengerjakan tanggung jawab. Beri tanda kotak pada daftar perilaku yang kita tuliskan yang berhubungan dengan cara seseorang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu contohnya gitu ya, kemauan untuk melakukan lebih, willingness to do more, untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas. Jadi bukan cuma sekedar mengerjakan pekerjaan secara menggugurkan kewajiban gitu ya, tapi juga berkualitas dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu yang sudah dikomitmenkan sampai selesai. Apa yang sudah disepakati diselesaikan sampai tuntas. Apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dan fungsinya diselesaikan sampai tuntas. Tidak boleh ditunda, tepat waktu, dan memenuhi sesuai dengan kriteria tanggung
jawabnya dari pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, menginginkan masing-masing orang selalu teliti sebelum melakukan sesuatu. Jadi ya perilaku recheck, double check, triple check, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencari yang terbaik di bidangnya sebagai rujukan standar kerja. Dan yang terakhir, menerima feedback balik dengan positif untuk hasil kerja yang dicari. Nah, sekarang case keempat, gitu ya. Nah, kalau untuk case keempat, gitu ya, tadi kan tanggung jawab pekerjaannya. Kedua, ternyata sama. Nah, ini yang keempat terkait dengan tim gitu ya, terhadap apa yang menjadi kreativitas sama inovasinya. Ini pertanyaannya salahnya. Jadi perilaku yang dilakukan oleh tim, yang penting adalah bagaimana tim kita bisa berpikir gitu. Kemudian ini juga perlu di-cover saat kita ingin perilaku tim kita sesuai dengan standar organisasi dan sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi kalau di sini bagaimana seorang staff itu bisa terbentuk gitu ya, memiliki kebiasaan dengan cara berpikir seperti apa, termasuk bagaimana membangun inovasi, how to develop leadership-nya gitu ya, sikap mentalnya, kemudian selalu berpikir mencari peluang walaupun masih ada masalah, atau selalu berpikir mulai dari resiko dulu, kemudian mengantisipasi bagaimana menghadapi sebuah resiko. Nah, contohnya gitu ya, key behavior-nya yang pertama bisa berpikir besar, bertindak untuk menjadi among the best in the world, think big, start small, scale fast. Kemudian selalu mencari cara membuat yang awalnya terlihat tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan, mau selalu membuka peluang. Everything is happening for you, not to you. Apapun yang terjadi selalu sadar bahwa ada peluang yang menguntungkan kita dari setiap kejadiannya. Terus kemudian yang kelima, always think quality, selalu berpikir kualitas first. Kemudian without any tolerance, tanpa toleransi sedikit pun. Berani mengungkapkan sebuah ide-ide baru, walaupun itu dianggap sebuah hal yang aneh atau kemustahilan. Yang ketujuh, everything is possible. Kalau segala sesuatu adalah kemungkin. Kalau belum berhasil, berarti caranya yang harus diubah. Jadi, ini adalah case-case 4 pertanyaan yang mengandung unsur tadi ya, menentukan value, kemudian menentukan key behavior-nya. Kalaupun key behavior-nya kita belum lengkap, ini bisa menjadi sebuah tambahan gitu ya. Dan ini harus dituangkan dalam satu draft yang di situ ada checklistnya. Sehingga pengelolaan organisasi itu bisa berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan dari standar organisasi. Dan inilah ini baru 3 ya, keempat karena waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi dari yang pertama tadi bagaimana membangun visi dan misi gitu ya, pentingnya seorang owner memiliki visi misi buat organisasi perusahaannya yang clear, kemudian bagaimana membangun budaya gitu ya, budaya yang kemudian menghasilkan value sama perilaku, dan yang terakhir adalah kelengkapan bagaimana menambahkan perilaku yang sudah ditentukan. Artinya ada tambahan baru. Yang terakhir, katakanlah bekerjalah kamu niscaya Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat pekerjaan itu, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang baik dan nyata, lalu diberitakannya kepadamu semua yang telah kamu kerjakan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang besar dalam membangun bisnis kita, gitu ya, bukan hanya sekedar memberi
kepada karyawan atau kita menjadi hidupnya lebih sejahtera, tapi bagaimana kita memiliki peradaban gitu ya, yang bisa memberikan mengukuhkan apa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tanggung jawab nanti terhadap apa terhadap amanah yang sedang kita miliki. Salah, average people have visions and hope, confident people have goals and plans. Kalau rata-rata hanya memiliki harapan-harapan gitu ya. Kemudian tapi orang-orang yang percaya diri memiliki tujuan dan perencanaan. You decide. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Rosmilani atas paparannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sharing dan diskusi. Mungkin kita buka 2 penanya ya Umi. Kita persilahkan yang ada pertanyaan. Oke. Ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jikalau ada pertanyaan, kita buka 2 orang penanya. Paham. Boleh saya bertanya? Boleh. Silakan Pak. Izin. Dari dulu jadi pertanyaan sih memang ini. Iya, nama saya Mukarom. Oh, baik Pak. Kenapa sih alasannya kita nggak tadi yang disebutin tuh ada salah satu materinya nggak boleh, salah satu apa culture yang tidak boleh ya ditanyakan, nggak boleh nanya gaji sesama teman. Itu alasannya apa ya? Sampai detik ini saya nggak nemu tuh alasannya gitu, maksudnya kenapa nggak boleh gitu. Kan artinya kita juga bisa bertanya-tanya itu untuk memotivasi diri kita ya, kenapa kita beda, kenapa apa yang salah dengan kita atau apa yang perlu kita perbaiki, yang gitu Bu. Terima kasih. Ya, terkait dengan salary ya, kan salary itu kan memang kan ditentukan berdasarkan level pekerjaan, terus kemudian dari tanggung jawab, wewenang, dan juga fungsi atau perannya gitu ya di organisasi. Dan jadi ketika kemudian saling bertanya, ada orang-orang yang menganggap bahwa dia merasa memiliki peran dan fungsi yang sama gitu. Tapi kemudian secara salary itu ternyata sangat minim gitu, atau tidak sesuai dengan temennya misalnya yang bisa jadi masuknya sama barengan, dan bisa jadi juga di organisasi biasanya juga ada penugasan yang lain ya terhadap personil yang ada. Misalnya di si personil A, dia memang sudah ada peran dan fungsinya job desk-nya secara kontrak gitu ya, secara kontrak tertulis. Tapi ada yang kemudian juga ada di sisi yang lain itu si owner atau kemudian si pengelola memberikan tanggung jawab yang wewenang yang tambahan gitu, sehingga secara fee atau salary otomatis jadi satu hal yang berbeda. Tapi di sisi orang yang ini menganggapnya bahwa dia sama, selevel sama saya, kemudian peran dan tanggung jawabnya sama, sehingga pada saat mereka kemudian saling menginformasikan nilai salary-nya gitu ya, satu sama lain ternyata beda, kemudian fasilitasnya beda, bisa menimbulkan sebuah sensitivitas gitu ya terhadap kehidupan pribadi si staf atau karyawan ini gitu. Artinya bisa jadi si karyawan ini merasa hasil perusahaan padahal kita sudah memberikan kondisi yang atau tadi ya peran yang mungkin tidak kelihatan
dia bisa memberikan kontribusinya dalam pikiran atau konsep kemudian dihargai, nah itu bisa menjadi salah satu penilaian dalam saya. Jangan ketika saling diskusi tentang hal sellernya ini sama atau beda gitu ya, menjadi sebuah sensitivitas. Dan ini ada beberapa kejadian yang kemudian saya juga ngalamin gitu secara langsung. Terus kemudian kita juga harus berhadapan ya, mau nggak mau akhirnya harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang kita memberikan kekerasan. Jadi kalau kebetulan juga ada salah seorang saya itu memegang sebuah sistem ya, dan di situ pemberitahuan tentang salary itu semuanya dikit ya, kalaupun harus diinformasikan satu-satu dan tidak secara terbuka, bahkan ketika kita melakukan kontrak kerja pun juga sama. Jadi kalaupun misalnya di luar hal tersebut ini akan menjadi sebuah sensitivitas dan kemudian menjadi pemicu tadi ya, terjadi perselisihan atau terjadinya merasa tidak adil antara staf atau karyawan, maka ini akan bisa tanda kutip bisa membuat organisasi ini menjadi tidak baik gitu ya berjalannya. Gitu. Itu Pak Mukarom, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh ditanggapi kembali. Mungkin saya ini share pengalaman nih terkait nanya-nanya gaji ya. Jadi saya pernah itu ngelihat ada temen itu begitu dia lihat slip gaji temennya, langsung dia emosi marah, dibanding-banding itu slip gaji orang. Karena memang mungkin informasi itu sensitif dan mungkin dia orang baru kok lebih gede gajinya gitu, posisinya sama gitu. Nah, terus saya dengar juga ada HRD yang mungkin ketika ada orang baru ya, kan orang baru tuh pindah dari perusahaan lain, pasti mau dapat gaji yang lebih besar kan. Nah, sementara standar di situ yang udah ada itu misalnya 3 juta gitu. Tapi orang itu kalau dibilang 3 juta kan nggak mau, akhirnya HRD terpaksa lah nih 4 juta diterima gitu. Nah, itu kalau sampai ntar temennya yang existing tahu, itu bisa menimbulkan ini juga. Jadi memang sebaiknya nggak cerita itu masalah gaji. Iya, kecuali memang kita udah siap mental gitu ya pada saat nanya kita dengan ikhlas gitu ya bahwa antara dia dan saya tidak ada tidak ada sekat gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi ketika itu nanti tadi ada yang newcomer tapi secara strata pendidikan misalnya lebih tinggi dan orang lama misalnya standarnya cuma SMA yang newcomer S1, otomatis juga kan secara gaji berbeda. Tapi si orang lama pasti akan mengatakan kan kita udah berdedikasi di sini sekian tahun, harusnya sama gitu. Makanya ini kenapa ya dianjurkan untuk kemudian itu menjadi salah satu hal yang dirahasiakan atau mungkin baiknya tidak dikomunikasikan secara terbuka gitu ya, sehingga memang tidak menimbulkan sebuah perselisihan yang akhirnya menghambat pertumbuhan organisasi atau jalannya organisasi. Terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Mbak. Intinya ojo dibandingke ya Umi ya. Oke Mi, untuk pertanyaan yang kedua saya bacakan yang ada di kolom chat ya Mi. Mana tadi, bahwa bagaimana menentukan goal setting perusahaan dengan pendekatan value dan behavior, karena saat ini kebanyakan perusahaan dikatakan berhasil kalau sukses profit. Itu pertanyaan dari Bapak Kodar Udoyono, Mi. Silakan Umi. Ya, kan untuk di fase bisnis itu kan sebenarnya ada 6 ya gitu. Ada di mana fase 1 yang tahapnya masih cari makan gitu. Terus kemudian di fase 2 itu sudah mulai cari uang. Jadi dari mulai cari makan, kalau perusahaannya nggak jalan atau dia nggak bergerak aktivitasnya, maka dia nggak bisa hidup perusahaannya.
Terus sesudah selesai cari makannya, maka dia mulai mencari uang gitu. Cari uang, cari tambahan. Bagaimana supaya perusahaannya bisa berkembang. Nah, ini ketika kemudian bukan goal setting gitu ya. Goal settingnya Bapak tadi kan tadi ada di visi misi yang menentukan visi misinya dulu. Kalau kita menyebutnya tahapannya itu bagaimana Bapak bisa membuat blueprint. Blueprint Bapak itu dari mulai yang tahu kondisi saat ini, kemudian setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Habis itu kemudian dibuat dijadikan sebuah peta dalam bentuk BMC ya, Business Model Canvas itu. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke masukkan apa yang digambarkan di BMC ini masuk ke business plan yang kemudian di situ dilakukan action plan-nya day by day, daily, kemudian dimonitoring. Nah, dari goal setting gitu ya, goal setting perusahaan yang ditentukan tadi gitu ya, kan di sini pendekatan value itu dan behavior-nya itu adalah kita tentukan gitu dari BMC tersebut gitu. Kita menulis value apa yang kemudian bisa mendongkrak dari capaian goal setting kita. Kan tadi Bapak udah nulis nih misalnya ya, nulis goal setting itu sekian sampai 5 sampai 10 tahun ke depan goal settingnya. Dari goal setting itu terus kemudian ditentukan ininya value-nya, nilai inti dari apa yang dicapai, termasuk staff yang akan dibentuk sebagai key performance itu gitu. Jadi menentukan KPI-nya sehingga goal setting Bapak akan bisa lebih tercapai gitu. Berorientasinya bukan hanya kepada profit tapi lebih kepada pengembangan perusahaan. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak gitu. Untuk bisa menentukan goal setting-nya. Boleh kalau ada tambahan atau masukan gitu. Oke, Umi, mungkin untuk sesi diskusi kita sudahi ya, Umi, mengingat waktu juga semua mendekatin maghrib. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara Zoom sore ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dilanjutkan doa penutup kafalah majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia, pemberi materi dan juga peserta Zoom semuanya pada sore hari ini, dan saya selaku MC dan juga mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila ada segala macam kekurangan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jazakallah khair.